Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2119. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam karena lagunya nggak gue puter ya, lagunya gue tulis di description aja. Anyway, it's a great day today, especially buat West Ham United ya, karena akhirnya setelah puluhan tahun puasa gelar, mereka berhasil meraih gelar juara UEFA Conference League, mengalahkan Fiorentina 2-1 tadi malam, sekaligus membawa mereka ke Liga Eropa musim depan, walaupun mereka ada di peringkat 14. Nanti kita akan bahas sebentar betapa uniknya kemenangan West Ham ini, but now kita mulai dulu dengan lagu pertama dari Joji, ada Glimpse of Us di Popo on the Radio Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan ada kabar lagi satu, berita baik I guess buat orang-orang Amerika ya, karena Lionel Messi akhirnya mengumumkan bahwa dia nggak akan kembali ke Barcelona, tapi dia akan bergabung dengan klubnya David Beckham di MLS, yaitu Inter Miami. Nah, dia sendiri mengumumkannya di wawancara dengan media Spanyol, dan dia bilang kalau memang gue nggak mau balik. Tadinya gue sebisa mungkin sih pengen balik ke Barcelona, tetapi setelah gue lihat kalau di Barcelona ini ternyata masih ada orang-orang yang waktu itu ngusir gue, dan ada beberapa orang yang kayaknya nggak suka kalau gue balik situ, dan problemnya di Barcelona soal keuangannya segala macam juga masih belum jelas. Nah, si Messi ini bilang kalau dia nggak pengen kalau nanti dia balik ke Barcelona dan harus membuat Barcelona ini melepas pemain atau menjual pemain yang sekarang ada. Nah, Messi-nya tuh kayak nggak mau gitu, jadi dia akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, gue sekarang ke Miami aja, ke Inter Miami di situ, and pengen testimonial match aja sama Barcelona. Jadi nanti pengen ada partai perpisahan kayak masih Xavi atau Iniesta dan macam-macam itu, karena dia masih, I guess masih kepahitan ya dari kepergiannya dari Barcelona beberapa tahun yang lalu. Dan yang paling sedih sebenarnya fans Barcelona sih. Lu bayangin sepanjang musim fansnya Barcelona itu tiap kali pertandingan kandang di menit ke-10 mereka tuh tepuk tangan. Karena mereka kayak menghormati Messi, pengen Messi balik gitu. Dan akhirnya setelah setahun kayak gitu, Messi-nya memilih pergi ke Miami. Enggak lah, tapi gue bilang masih ada hope ya buat Barcelona. Siapa tahu kayak dulu Beckham di MLS kan, tiap bulan Januari atau waktu MLS lagi gak main, nah dia dipinjamkan ke Eropa. Nah, siapa tahu Messi juga gitu nanti dipinjamin ke Barcelona, ya kan? But sekarang kita balik ke lagu dulu aja. Ada Mahalini with Sial di Popo on the Radio. Balik lagi di Popo on the Radio Madly Inspiring, dan ternyata nggak cuma gue aja dan teman-teman gue yang mulai mengalami sedikit penurunan value terhadap MCU atau Marvel Cinematic Universe ya. Udah mulai ngerasa kayak wah, kayaknya udah mulai ini deh, menurun deh kualitasnya segala macam. Ternyata nggak cuma kita aja yang ngerasa gitu, karena Chris Hemsworth di majalah GQ yang terbaru yang waktu dia ada interview di situ, dia bilang bahwa dia ngerasa kalau si Thor ini udah mulai terlalu konyol, dan dia juga minta maaf sama penonton Thor Love and Thunder terutama, karena dia ngerasa kayaknya waktu itu kita terlalu having fun sama itu dan akhirnya membuat filmnya jadi terlalu konyol. Nah, ini konon katanya karena teman-teman anaknya si Thor ini, si Chris Hemsworth ini juga bilang sama anaknya Thor kalau wah, filmnya jelek nih, Love and Thunder jelek. Nah, jadi dia juga ngerasa minta maaf. Itu sebabnya si Hemsworth ini bilang kalau ya nanti kalau perlu balik lagi, nah gue harus make sure ceritanya emang beneran bagus dan gak cuman konyol-konyol aja. Nah, ini adalah satu dari beberapa aktor yang mulai ngata-ngatain Marvel nih. Selain Chris Hemsworth, ada juga Anthony Hopkins yang jadi Odin. Dia juga bilang kalau pengalamannya nggak bagus, actingnya terlalu banyak green screen, jadi kayak ngapain acting serius-serius, dia bilang kayak gitu. Terus si Elizabeth Olsen yang jadi Scarlet Witch juga di interview baru-baru ini bilang kalau lu dapet tawaran film Marvel, saran gue buat lu adalah ya kasih satu film aja, lu jangan langsung tanda tangan kontrak pengen banyak film. Karena si Scarlet Witch ini kan kontraknya waktu itu langsung beberapa film sekaligus. Nah, dia bilang suruh satu film aja. Sama kayak yang dilakukan Robert Downey kan, dia kan kontraknya per movie tuh sebenarnya sama MCU. So gitu. Mungkin ini akan mendorong MCU jadi lebih baik ya kalau aktor-aktornya sendiri aja udah ngata-ngatain kayak gitu. Jadi nanti kita lihat aja
MCU abis ini gimana. And now ada I don't think that I like her dari Charlie Puth di Popo on the Radio. Followers, sudah sejak beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Dan hasilnya bener loh, tiap kali gue cek gula puasa gue itu selalu di bawah 100 alias aman dari diabetes. Jadi kalau lu sama kayak gue, langsung aja ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang aman dari diabetes. Kamu bisa beli di radio ini atau bisa juga beli online. And now we have JKT48 Flying High. Check it out. Gak kerasa ya, udah 15 bulan sejak Rusia itu menyerang Ukraina. Dan selama 15 bulan itu ada hasil studi yang dilakukan oleh European Council on Foreign Relations. Jadi ini kalau terjemahan bebasnya adalah Dewan Eropa dalam hubungan luar negeri. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa. Nah, itu akhirnya menemukan bahwa hasil survei terakhir ternyata sekitar 64% dari responden dari 11 anggota Uni Eropa itu bilang bahwa mereka merasa Vladimir Putin itu sebagai musuh atau sebagai kompetitor. Nah, ini naik 2 kali lipat karena survei sebelumnya di tahun 2021 hanya 32% orang Eropa aja yang ngerasa kalau si Rusia ini tuh musuh atau kompetitor. Tadinya ya yang lainnya nganggap biasa aja. Nah, tapi sejak Rusia menyerang Ukraina, naik jadi 64% yang menganggap kalau Rusia ini bahaya nih. Nggak bahaya ya ini Rusia, kayak gitu. So, ini ada banyak sih sebenarnya hasil statistiknya ini ya. Kapan-kapan gue share deh dalam bentuk I don't know. Tapi intinya gitu. Sejak wajar ya. Kalau lo nyerang negara tetangga gitu kan. And then tetangga-tetangga yang lain terus jadi ngerasa bahaya kan wajar sih. Udah gitu aja. Sekarang ada Kukira Kau Rumah dari Amigdala di Popo on the Radio. Buat kamu yang menunggu-nunggu kapan Spider-Man keempat keluar, yang MCU ya, yang abis No Way Home, kayaknya mesti menunggu sedikit sabar ya. Karena Tom Holland, pemeran Peter Parker-nya itu baru aja mengumumkan kalau dia pengen istirahat sebentar dari acting. Maybe setahun. Karena dia ngerasa kalau role-nya dia yang terakhir sebagai tokoh utama di thriller serial Apple TV yaitu The Crowded Room, di mana dia jadi aktornya sekaligus jadi produsernya. Dia itu jadi karakter jahat kan di situ. Jadi karakter yang pemerkosa gitulah, yang mengklaim kalau dia punya 24 alternate personality dan dia adalah orang pertama di Amerika yang didakwa atau divonis tidak bersalah dengan alasan karena ini orang gila. Ini orang gilanya itu, basisnya gila itu adalah dia punya multiple personality. Jadi dissociative identity disorder. Jadi kayak yang filmnya The Beast itu loh, apa sih? Split, kayak film Split itu. Nah, kayak gitu. Ini adalah orang pertama yang divonis tidak bersalah. Nah, si Tom Holland bilang setelah dia main film ini, dia tuh kayak kondisi mental health-nya nggak bagus karena kan memang harus mencoba untuk semirip mungkin sama yang diperanin kan, dan dia kayak wah gimana nih jadi personality-nya banyak, jadi dia ngerasa kayak pengen istirahat karena ini bikin dia kacau mentally. Jadi memang benar mental health itu salah satu yang terpenting ya. Jadi gue setuju kalau Tom Holland istirahat dulu, and ya udah nggak apa-apa, Spider-Man 4 rada lama, yang penting kualitasnya bisa bagus. Okay? And now we have Made You Look dari Meghan Trainor. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang bikin kita harus say bye-bye sama wisata kuliner itu adalah diabetes ya. Karena hampir semua makanan kan mengandung glukosa. Jadi kalau lu kena diabetes, ya lu gak bisa banyak-banyak makan makanannya yang itu. Jadi solusinya jangan sampai kena diabetes. Dan gimana caranya? Mengurangi asupan gula kamu atau ganti gulamu dengan gula tes. Gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio atau bisa juga online. And now we have Satellite dari Khalid di Popo on the Radio. Jangan kemana-mana. Kalau kamu salah satu dari sedikit orang yang berhasil menang war ticket untuk Coldplay, untuk nonton Coldplay nanti November, perlu hati-hati ya. Gue kasih warning dari sekarang bahwa barusan ini kan Coldplay tampil di Manchester nih, di konsernya mereka nih. Di tour yang sama ini, yang nanti ke Jakarta tuh turnya ini juga. Nah, di situ ada satu perempuan yang diusir dari kursinya, disuruh keluar dari konsernya hanya karena dia itu berdiri dan
nari-nari sama lagunya Yellow. Karena lagu Yellow ini adalah lagu waktu nyokapnya dia meninggal tuh di pemakamannya tuh diputar lagu ini. Jadi dia kayak ngerasa, aduh gue pengen ngedance nih sama lagu ini. Dan ternyata di situ ada peraturannya bahwa di section yang tempat dia duduk itu adalah section di mana nggak boleh berdiri. Nah jadi lu hati-hati lagi kalau lu udah dapet tiketnya, pastiin lu baca ketentuannya. Karena kalau lu nonton konser apapun itulah, nggak cuman Coldplay kan, idealnya pasti pengen berdiri gak sih? Gue kayak nonton konser juga gak pernah gak berdiri, men. Jadi kalau lu sampai nanti ada bagian yang dilarang untuk berdiri, nah hati-hati. Karena sayangkan tuh udah war tiket susah-susah, and then nyampe ke sana nonton, kemudian lu gak tahu kalau ternyata dilarang berdiri dan akhirnya lu diusir, kan bahaya kan? Jadi cek lagi ya, baca tiket yang lu dapet itu ketentuannya gimana. Oke? And now ada Menyesal dari Yovie Widianto. Enjoy. Oke, followers, that's it ya buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa social media kita di facebook.com/popootr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, TikTok di Popo on the Radio, and YouTube tentu aja Popo on the Radio ini. Jangan lupa di subscribe. And lagu terakhir sekarang dari Coldplay ada The Scientist. Jangan lupa minum air yang banyak. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wes ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.